Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik bukan? Masih tetap semangat belajar ya? Siap belajar hari ini? Pembelajaranku hari ini Jumat 26 Maret 2021. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 7 perkembangan teknologi. Kita belajar 2 subtema, subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi dan subtema 4 perkembangan teknologi transformasi. Subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi baik itu berupa pesan, ide maupun gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Tujuan komunikasi memudahkan manusia untuk memahami apa yang diinginkan dan dimaksudkan manusia lainnya atau sebaliknya. Seiring perkembangan zaman, alat komunikasi dibagi menjadi 2, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Kita simak macam-macam alat komunikasi tradisional. Asap, kentungan atau lonceng, burung merpati dan ada juga daun lontar, surat, telegraf. Alat komunikasi modern ada radio, faksimil, koran, televisi, telepon, internet, handphone, atau komputer laptop. Nah, berikut anak-anak contoh gambar alat komunikasi tradisional. Ada daun lontar, kentongan, gong, dan lonceng. Kita akan belajar alat komunikasi tradisional. Yang pertama, asap. Pada zaman dahulu, suku Indian menggunakan asap sebagai tanda adanya pesan. Yang kedua, kentongan atau lonceng. Pada zaman dahulu, masyarakat Indonesia menggunakan kentongan atau lonceng sebagai tanda pesan adanya bahaya. Selanjutnya, telegraf. Perhatikan gambar telegraf ya anak-anak. Telegraf adalah alat komunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai dengan kode dalam bentuk pulsa listrik. Yang keempat, ada surat. Adalah alat komunikasi surat menyurat menggunakan kertas, sudah dikenal di Indonesia pada zaman kerajaan Hindu dan Buddha. Perkembangan teknologi komunikasi modern. Yang pertama ada radio. Radio adalah alat komunikasi berupa suara dan sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Faksimil digunakan untuk menerima dan mengirim informasi berupa telefoto, baik tulisan maupun foto, ke mesin faksimil lainnya. Lalu ada koran. Koran adalah alat komunikasi tertulis yang dicetak menggunakan kertas. Televisi, alat komunikasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara cepat dan massal. Internet, jaringan komputer yang saling terhubung secara global yang memungkinkan kita bisa berkomunikasi dan bertukar informasi dengan orang di seluruh dunia. Telepon, alat komunikasi yang berfungsi untuk memberikan informasi jarak jauh melalui sambungan suara. Laptop adalah alat yang digunakan untuk memanipulasi dan mengolah data sehingga bisa ditampilkan dan dikirim menjadi sebuah informasi kepada orang lain. Handphone, alat komunikasi yang merupakan versi modern dari telepon yang memungkinkan berkomunikasi menjadi sangat cepat. Anak-anak, saat ini ada banyak jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik surel. Manusia juga dapat bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan belahan dunia manapun. Contoh jejaring sosial yang digunakan saat ini ada Facebook, Twitter, Instagram, Google, YouTube, dan WhatsApp.
Nah, anak-anak, sekarang kita masuk di subtema 4, perkembangan teknologi transportasi. Alat transportasi adalah sebuah benda bergerak dan digunakan untuk mengangkut baik barang ataupun manusia. Transportasi digunakan sebagai alat untuk berpergian. Adanya transportasi dapat mempercepat perjalanan kita. Hampir semua orang menggunakan transportasi darat. Alat transportasi darat berjalan di jalan raya ataupun di atas rel. Ada 3 jenis alat transportasi, yaitu transportasi darat, alat transportasi yang dapat digunakan untuk jarak dekat maupun jarak jauh. Contohnya ada bus, mobil, sepeda motor, dan kereta api. Lalu transportasi udara. Alat transportasi udara digunakan untuk jarak jauh. Alat transportasi udara merupakan alat transportasi paling cepat. Dalam waktu singkat, pesawat dapat tiba di tempat yang jauh. Contohnya ada pesawat dan helikopter. Transportasi laut. Alat transportasi air biasanya digunakan oleh orang yang tinggal di dekat perairan. Transportasi ini digunakan untuk menyeberang sungai atau laut. Perahu merupakan transportasi air yang digunakan untuk jarak dekat, sedangkan jarak jauh menggunakan kapal. Transportasi pribadi adalah transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Contohnya alat transportasi pribadi ada sepeda, sepeda motor, dan mobil. Transportasi umum adalah transportasi yang dipakai bersama-sama. Contoh alat transportasi umum ada angkutan kota, bus, dan kereta. Alat transportasi khusus adalah alat transportasi yang digunakan sesuai kebutuhan. Contohnya ada truk untuk mengangkut barang yang berat, ada ambulan yang biasanya untuk mengantar orang sakit, dan pemadam kebakaran. Nah, anak-anak, berikut pembelajaran kita hari ini. Terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, sudah menonton video ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.